Selamat siang para pemirsa, kembali lagi dengan kami, Solid News. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan beberapa berita mengenai solidaritas yang akan disampaikan oleh beberapa presenter kami, yaitu Farel Daniel Abimanyu, Nara Simhamurti, dan juga Jovan Manase Hasudungan Hutapea. Berita pertama akan disampaikan oleh saya, Farel Daniel Abimanyu. Google dan Bebras Indonesia melatih lebih dari 27.000 pengajar di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mengajar mereka. Randy Jusuf selaku Managing Director Google Indonesia mengatakan tujuan hal ini adalah untuk meningkatkan daya saing di Indonesia di tingkat internasional pada 3 Agustus 2021. Bebras Indonesia dan Google melakukan pelatihan untuk para pengajar tentang berpikir komputasional. Sudah terdapat 27.000 pengajar yang mengikuti webinar dalam acara tersebut. Meskipun sudah ada 27.000 pengajar, siswa yang baru mengikuti latihan tersebut baru ada 16.000. Hal ini terjadi karena ada beban berat di masa pandemi ini, sehingga pelatihan diubah menjadi daring. Kata Ketua Bebras Indonesia, berpikir komputasional ditujukan untuk dapat menyelesaikan masalah di masa depan dan bersaing dengan negara lain. Kepala Sekolah SMP Damian Bandung juga mengatakan bahwa ia mengetahui jawaban anak-anak mengenai suatu masalah bisa sama, namun cara pemikirannya berbeda. Bila siswa bekerja sama dalam suatu masalah, masalah akan dapat diselesaikan dengan mudah. Sekian berita yang saya sampaikan. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh kedua presenter lainnya, Jovan Manase Hasudungan Hutapea dan Nara Simhamurti. Terima kasih. Di tengah kasus COVID-19 yang melonjak tembus 1.000 lebih kasus kematian per hari dan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit banyak yang penuh pasien, tidak semua orang yang terkonfirmasi corona dalam kategori parah bisa dirawat di rumah sakit. Sebagian warga juga diimbau melakukan isoman di rumah masing-masing. Atas keprihatinan itu, sekelompok anak muda di Solo bergerak membangun solidaritas. Yesenanda Nursetio, salah satu inisiator dan tim bergerak membantu warga, terutama di Mojosongo, Solo yang tidak bisa keluar rumah karena isoman dengan gerak dulu aja. Jika membutuhkan sembako, popok atau susu bayi langsung bisa menghubungi Reza dan akan diantar gratis. Mereka pun mengundang warga untuk bersolidaritas sambil menginformasikan kepada warga yang membutuhkan bantuan mereka. Hal itu ditulis di selembar kertas dan diunggah di medsos. Pesan itu pun akan menjadi viral. Reza dan tim menuliskan pesan, jika solidaritas adalah senjata, mari kita kokang bersama. Ayo survive, kita bisa. Dan di akhir kalimat itu tertulis terbuka untuk donasi dan kontribusi. Hubungi Reza Nandar Nursetio. Menurut perkataan Menteri Perencanaan Pembangunan, yakni Bambang Brojonegoro, pada tanggal 12 November 2016 di Gedung Perbanas, Jakarta, mengatakan bahwa kondisi perekonomian seperti zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan Belanda, mereka mengambil rempah-rempah dan komoditas yang lainnya dan kemudian dikirim ke negaranya. Hal yang dihadapi oleh Indonesia tidak jauh berbeda dengan zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan, masyarakat merasakan penderitaan karena adanya adu domba yang dilakukan oleh pihak Belanda, yang membuat terjadinya perang saudara dan perebutan tahta. Pada zaman sekarang, perekonomian Indonesia memburuk, angka kemiskinan dan pengangguran juga meningkat. Pada 14 Agustus 2021 yang lalu, ada program bernama Ekspor Merdeka yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo yang dilakukan secara daring melalui YouTube Sekretariat Presiden. Program ini dibuat dengan tujuan untuk memulihkan ekonomi nasional di Indonesia. Menurut Wakil Kementerian Pertanian, yakni Harvik Hasnul Kolbi, mengatakan bahwa Indonesia sekarang menghadapi dua permasalahan, yakni penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Harvik menjelaskan bahwa kinerja ekspor Indonesia meningkat pada Juni 2021 yang lalu, sehingga dengan adanya ekspor merdeka, ia yakin bahwa tren ekspor akan terus meningkat. Harvik juga mengungkapkan bahwa ekspor merdeka merupakan solusi agar perekonomian Indonesia kembali bangkit dan tumbuh. Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa bila Indonesia ingin masuk ke pasar internasional, maka komoditas Indonesia harus bersaing baik dari harga maupun kualitas. Sekian berita yang kami sampaikan, kami dari Solid News, Farel Daniel Abimanyu, Nara Simhamurti, Jovan Manase Hasudungan Hutapea akan pamit dalam acara ini.
Terima kasih para pemirsa yang telah menonton berita hari ini. Selamat bertemu lagi pada berita selanjutnya. Selamat siang.